Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Baik, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran tema 4 PKN. Pembelajaran PKN tema 4 kali ini kita akan belajar tentang keberagaman ekonomi di Indonesia. Mari kita pelajari bersama-sama ya. Apa itu keberagaman ekonomi? Ya. Jadi, keberagaman ekonomi itu ada dua. Yang pertama, keragaman tingkat ekonomi, yaitu perbedaan dalam masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya orang yang mampu sampai orang yang kurang mampu ya. Jadi maksudnya adalah orang yang tingkat perekonomiannya mampu ya atau tinggi sampai orang yang tingkat perekonomiannya rendah ya. Yang kedua yaitu keragaman pekerjaan maupun profesi ya. Di sini dilihat dengan adanya banyak jenis pekerjaan di dalam masyarakat. Biasanya ya, jenis pekerjaan ini dapat mempengaruhi tingkat ekonomi dalam masyarakat. Ya. Jadi berbagai jenis pekerjaan yang ada di dalam masyarakat ini itu mempengaruhi juga terhadap tingkat perekonomian dalam masyarakat. Contohnya bagaimana? Kita lihat pekerjaan yang seperti di layar ya, yang kamu lihat ya. Kita lihat dulu, misalnya ada pengusaha sukses, ada direktur, ada pekerjaan dokter, pejabat, dan lain-lain ya. Profesi ini akan cenderung dipandang sebagai orang yang tingkat perekonomiannya tinggi, ya kan? Namun, di dalam masyarakat kita, tidak semua profesi penghasilannya tinggi ya. Selain profesi tadi, di masyarakat itu juga banyak profesi lain ya, yang tidak setinggi tadi penghasilannya. Profesi tadi adalah profesi-profesi yang biasanya penghasilannya itu tinggi ya. Ada profesi yang penghasilannya lebih rendah ya, sehingga menyebabkan tingkat perekonomian orangnya juga cenderung rendah ya. Ini fenomena di dalam masyarakat. Maka kita harus menghargai profesi lain ya yang ada di masyarakat dan juga menghargai orang yang tingkat ekonominya berbeda dengan kita. Apalagi ini ya, jika kita termasuk orang yang mampu atau cenderung perekonomiannya lebih tinggi daripada yang lain, maka kita harus menghormati orang yang kurang mampu dan juga memiliki pekerjaan yang lain dengan kita ya, yang mungkin penghasilannya bisa lebih rendah dari kita, seperti itu. Bagaimana cara menghargainya? Yang pertama adalah tidak bersikap sombong dengan orang yang profesinya dan tingkat perekonomiannya cenderung berbeda ya. Lalu bagaimana atau apa saja contoh keragaman profesi maupun usaha yang perlu kita hargai itu? Mari kita lihat ya. Kalau kita lihat di masyarakat kita, tentunya sangat banyak usaha dan profesi atau pekerjaan yang mereka lakukan ya. Pasti kita akan sering melihat yang pertama ada pengusaha kecil misalnya ya, seperti di gambar ya. Mungkin ada pengrajin ya, ada pengusaha kue, ada pengusaha makanan ya, penjual makanan dan sebagainya. Ya, dan juga ada pedagang pasar ya. Banyak ya. Kalau kita temui di pasar itu pasti akan sangat banyak pedagang, ya kan? Terus seterusnya apa lagi? Ada petani ya, mungkin juga di sekitar kita ya, di kota misalnya juga ada tukang sapu jalan ya, atau juga bisa pekebun dan lain-lain ya. Itu sedikit gambaran dari profesi lain yang ada di masyarakat kita. Dan jika di sekitar kita ya, jika di sekitar kita ada pedagang kecil misalnya, bagaimana cara menghargainya? Yaitu dengan cara apa? Membeli dagangannya tanpa menawar harganya, ya kan? Kenapa kita tidak boleh menawar? Ya, karena yang pertama ya,
mereka kan berusaha ya, berikhtiar menjual barangnya supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan juga mereka kan penduduk asli Indonesia gitu ya. Ya, rakyat Indonesia juga sama seperti kita. Maka sudah sepantasnya kita membantu mereka. Ya, bagaimana cara membantunya? Ya tadi, dengan tidak menawar harga ya. Karena mereka pedagang kecil ya. Jika kita membantu melaris dagangan mereka, maka kita sudah mendukung kemajuan kegiatan ekonomi masyarakat. Ya. Apalagi jika ada pengrajin lokal yang produk-produknya sangat suka kita beli. Maka hal tersebut termasuk sila ketiga ya. Jadi kita kalau mendukung ekonomi lokal dengan membeli produk-produk mereka, dengan suka terhadap produk mereka, berarti kita sudah mengamalkan sila ketiga. Kenapa? Sebab berarti kita telah mencintai produk lokal dan memperkuat ekonomi masyarakat itu ya. Logikanya tinggal dibalik saja ya. Lalu, apa manfaatnya jika kita cinta produk dalam negeri? Yang pertama nih, mengurangi pengangguran. Loh, apa hubungannya Ustaz? Kalau cinta produk dalam negeri bisa mengurangi pengangguran? Ya, di saat produk lokal banyak yang membeli, otomatis pengusahanya akan memiliki pendapatan yang banyak ya. Kalau mereka sudah banyak pendapatannya, mereka akan bisa membesar usahanya. Ketika usahanya besar, maka jelas akan butuh tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Maka dari itu, mereka akan merekrut ya kan, banyak orang. Bisa jadi warga sekitar mereka rekrut ya, untuk membantu usahanya. Jadi orang-orang yang menganggur bisa berkurang ya, dan lapangan kerja bisa tercipta. Nah, yang terakhir, manfaatnya adalah meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha ya. Jadi simpulannya sampai di sini, di masyarakat kita tingkat perekonomian dan jenis profesi itu sangatlah beragam. Kita harus dapat saling menghargai dan mendukung perekonomian di dalam masyarakat ya, masyarakat sekitar kita, sehingga perekonomian masyarakat bisa maju ya. Itulah kesimpulannya ya. Baik, untuk penjelasan tema 4 kali ini Ustaz rasa cukup sekian dulu ya. Tambahlah pemahaman kalian dengan membaca rangkuman yang Ustaz sertakan di dalam link. Kalau kalian belum paham, bisa silakan mengulang lagi video ini ya, sampai kalian paham. Seperti itu ya. Silakan dicek di Google Classroom rangkumannya. Selamat belajar, semoga bermanfaat materi kali ini. Ustaz mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.